Halo semuanya, kembali lagi di Ngobras. Ngobrol soal Emas. Oke, hari ini kita pengen ada Q&A nih. Oke. Karena dari sesi-sesi sebelumnya banyak yang nanya-nanya ternyata di DM Instagram kita nih. Oh, banyak ya? Di Tanam Duit tuh banyak yang nanya di DM. Min, gini dong, Min, tanyain ini dong, tanyain ini nih. Nah, ini kita pengen ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama Teman Duit nih. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih buat Mas Hendri. Min, kondisi ekonomi sekarang sedang kurang baik. Apakah lebih baik investasi di emas atau cash? Kondisi ekonomi ya, ini kaitannya ya. Sekarang memang kan lagi kita lihat aja mungkin harga-harga mungkin berasa ya. Harga udah pada tinggi-tinggi, kita belanja, beli kebutuhan pokok, terus beli bensin deh, lihat ya. Bensin udah gila. Aduh, udah ngeri mantep banget. banget tuh harga tuh. Udah mau 20 ribuan tuh. Iya. Mau 20 ribu ke atas ya. Nah jadi gini, mirip-miripin kayak kondisi dulu, zaman krisis tahun 98. Itu, orang yang punya emas, kayak mendadak di tahun itu. Oh iya bener banget. Dolar waktu sebelum krisis itu masih 2.500. Pada saat krisis itu kalau nggak salah puncaknya bisa sampai 15.000. Bayangin ya, harga emasnya masih berapa? Jauh banget. Jauh banget. Tiba-tiba krisis, malah nilai emas kita tuh naik. Bisa jadi orang kaya mendadak lah. Malah yang selamat yang megang emas dulu ya. Yang selamat yang megang emas gitu. Nah sekarang ini ada potensi-potensi mau kayak gitu ya, mirip-mirip kayak gitu ya. Potensinya ini udah mulai nih gitu. Cuma yang gue perhatikan harga emas sekarang nih masih stabil ya, relatif masih stabil. Kadang di 1 juta, kadang di 900-an gitu ya. Ini masih stabil. Nah, sebenarnya kondisi begini ini cocok banget untuk teman-teman simpan emas dari sekarang. Mumpung nih sebelum nanti kejadian tiba-tiba ekonomi makin bergejolak, makin krisisnya makin tinggi gitu ya. Jadi kondisi seperti ini bagus banget kita punya emas nih, Jo. Oh, jadi kita harus punya investasi di emas juga. Betul. Tapi mungkin cash juga perlu ya, mungkin sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Cash perlu untuk kebutuhan sehari-hari, atau misalkan kita mau melakukan diversifikasi investasi itu juga boleh untuk sambil ini ya, cari-cari profit tambahan lah ya, cuan tambahan gitu ya. Tapi tetap aja untuk base-nya, underlying-nya kita harus punya. Nah, underlying yang paling cocok apa? Emas. Itu supaya aman uang kita. Tuh, yang nanya emas atau cash, jawabannya itu tuh tadi. Tadi ya. Pertanyaan kedua nih Mas sekarang. Oke. Di pertanyaan kedua ini menarik nih. Ada yang curhat. Mindu, aku punya emas sekarang 20 gram. Nanti 10 tahun lagi emasku jadi harga berapa ya per gramnya? Karena tujuan investasinya untuk pendidikan anak. Nah ini saya bukan peramal ya. Jadi sebenarnya kalau kita memprediksikan harganya 10 tahun lagi jadi berapa itu memang agak susah juga ya. Emas itu naiknya kadang bisa tinggi, kadang naiknya cuma sedikit-sedikit kayak gitu ya. Tapi sekarang punya 20 gram. Dihitung aja selisihnya kita kurang berapa nih untuk anak kita, misalkan pengen nguliahin kedokteran gitu ya, untuk universitas kedokteran. Nah itu kira-kira butuh dana berapa? Misalkan 100 juta, 200 juta, atau lebih seperti itu ya. Itu dihitung aja, sisanya berapa, terus langsung kita bagi untuk 10 tahun. Oh gitu. Kita bagi untuk 10 tahun. Nah tapi jangan lupa juga, kalau gue sih sebenarnya punya rumusnya Jo ya. Oh gimana? Mungkin Teman Duit boleh cek nanti di deskripsi kali ya. Oh kita masukin aja ya. Jadi karena ada Excelnya gitu ya? Ada Excelnya gitu. Jadi nanti pertama tadi hitung selisihnya berapa, terus kita bagi jangka waktu. Setelah itu kita konversikan ke dalam gramasi emas. Nah, konversikan ke dalam gramasi emas ini kan repot nih kalau nggak punya rumusnya ya. Kalau nggak punya rumusnya ya manual, cek di aplikasi Tanam Duit gitu ya, hitung sendiri gitu kan. Setelah itu juga kita akan menghitung juga perkiraan harga buyback-nya. Gitu. Nah, itu harga buyback, karena kan gini, kalau emas belum melebihi harga buyback berarti kita belum dapat untung nih. Jadi nanti pada saat kita sudah pakai itu, kita input satu-satu, nanti kita ketahuan kita harus nabung berapa sampai 10 tahun dan per bulannya itu berapa. Kita harus prepare. Misalkan setelah dihitung ternyata kita 1 bulan butuh 10 gram nih gitu ya. Kalau kita pengen kuliah yang bagus nih untuk anak kita ya, kedokteran biasanya mahal ya. Betul, kuliah mau di luar negeri pasti mahal gitu ya. Nah itu nggak bisa kita nabungnya kayak sebulan cuma berapa, yang kecil-kecil deh, 0,1, 0,5. Nggak berasa. Nggak berasa. Nggak berasa. Buat Teman Duit juga yang pakai aplikasi Tanam Duit, ya kalau bisa belinya sih yang besar-besar ya, supaya tujuannya cepat tercapai. Dan gitu juga kalau misalkan kayak emas yang gramasi besar, itu kalau misalkan kita jual juga selisihnya itu besar juga gitu kan. Jadi kita juga punya spread keuntungan yang lebih besar. Tapi balik lagi ya, semua itu tergantung sama keuangan kita sendiri. Tergantung keuangan kita juga. Tapi kalau misalkan kita nggak sanggup besar-besar ya, mulai dari yang kecil itu masih lebih baik dibanding nggak nabung emas sama sekali. Iya, lebih baik sedikit daripada nggak sama sekali. Iya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Mas sekarang. Oke, ini pertanyaan umum banget sih, tapi emang sebenarnya banyak yang belum tahu gitu ternyata.
Apa nih? Banyak yang nanya dan banyak yang tertarik sebenarnya sama emas. Cuman mereka tuh masih ambigu gitu. Iya. Kayak harus mulainya gimana, apakah untung, apakah gimana gitu kan. Ini menarik juga nih, cara investasi emas bagi pemula. Sebenarnya ini semua orang udah tahu ya. Tahu sebenarnya. Cuman ternyata masih ada yang nanya. Ada yang nanya ya. Jadi mungkin kayak ngerimain lagi ya di video kita yang pertama ya. Pertama itu kalau untuk yang pemula selalu saya bilang mulai dari yang termudah. Yang termudah menurut kita kan beda-beda ya. Misalkan sebulan kita sanggup menyisihkan 100.000, 500.000. Nah itu langsung kita sisihkan aja. Kalau sekarang kan emas 2 nih, ada yang langsung fisik, ada yang digital ya kan. Betul. Kalau misalkan kita punya 100.000 nggak 100.000 deh, kecil-kecil deh, berapa misalkan 50 ribuan gitu ya, dibeli emas fisik mungkin belum ada cetakannya. Nah itu bisa kita convert ke digital. Karena dari 10.000 udah bisa ditanam duit. Udah bisa dari 10.000. Jadi misalkan kita punya tabungan atau sisa uang gitu ya, selisih koma berapa gitu ya, 500.000 sekian-sekian. Nah itu kalau dikonversikan ke dalam digital semuanya bisa jadi emas. Terconvert ya. Terconvert. Nah itu salah satu, mulai dari yang termudah. Terus yang kedua disiplin nih. Yang paling penting disiplin. Itu tuh berat tuh. Ini yang paling berat, disiplin. Karena disiplin kan nih. Setiap punya penghasilan, setiap dapat gaji, berani nggak disiplin, konsisten, langsung 1 gram deh setiap bulan. Gitu ya, 1 gram. Berani nggak kayak gitu? Pasti takut. Iya bener. Iya. Pengen jajan, pengen belanja. Tapi kan? kalau nyicil iPhone berani dong, 1 juta sebulan. Sampai 3 juta juga digas ya. Digas ya, tapi kalau beli emas segram aja mikir pasti. Iya. Nah itu, kita harus disiplin. Kayak gitu. Nah setelah disiplin, yang tips berikutnya yang ketiga itu bagi kita yang mau pemula, jadi gini, nggak usah terlalu mikirin harga emas itu naik atau turun Jo. Karena gini, kadang kan orang suka lihat pas naik, tar dulu gue tahan, turun gue beli, kayak gitu ya, nungguin terus gitu. Kadang banyak kejadian yang suka terjadi pada saat kita nunggu-nunggu, nggak turun malah tambah naik. Akhirnya apa? Uang yang udah tadi disiap-siapin gitu, jadi kelupaan nih, kepake buat yang lain. Betul. Cita-citanya nggak kesampaian, punya tabungan emasnya hilang, uangnya habis, akhirnya habis semuanya. Malah sebenarnya harusnya dia bisa beli dapat gramasinya lebih banyak ya tadinya. Lebih banyak, gara-gara nungguin seperti itu. Karena kan gini, emas itu bukan seperti instrumen investasi yang seperti yang beresiko tinggi kayak saham gitu atau trading kayak gitu ya. Dia kita pantau naik turunnya itu wajib seperti itu ya. Tapi kalau emas sepanjang perjalanannya emas itu naiknya tidak terlalu cepat, turunnya pun juga tidak terlalu jauh. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting kita menunggu kayak naik dan turun harga emas, karena kalau untuk jangka panjang tetap aja nanti selisih, misalkan kita ada gap kerugian itu nanti akan tertutup dengan sendirinya. Gitu sih Jo. Dari spread itu pun hitungan 2 tahun atau berapa tahun udah cukup buat pasti tutupin. Udah tutup kok, aman kok, tenang aja. Gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Oke deh. Hari ini cuma 3 pertanyaan aja yang bakal kita bahas di sini, dan udah banyak banget informasi dari Mas Hendry ya barusan ya. Semoga teman-teman teman duit ini bakal kejawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau ada yang mau tanya juga boleh di kolom komentar ya. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Oh boleh. Boleh ya? Buat di next video. Kalian tanya di bawah, nanti kita bahas. Sampai jumpa, dan jangan lupa kalau mau download tadi Excel-nya ya. Excel-nya nanti ada di deskripsi, dicek aja. Bisa cek di deskripsi, bisa langsung download. Oke, sampai jumpa di Ngobras kali ini. Ngobrol soal emas. Oke, bye-bye. Thank you.